Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia, para sahabat Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Semoga tetap sehat, semangat, dan terus menjadi berkat bagi siapapun. Hari Sabtu akhir pekan tanggal 13 November 2021. Secara Magus Yesus mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi ia kemudian berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Yesus berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan menolong mereka, akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu keluhan kita, bisa jadi itu adalah keluhan saya atau keluhan Anda mengenai doa adalah kapan doa dikabulkan. Ada yang sudah berdoa berkali-kali, berdoa berminggu-minggu, novena, gonta-ganti, siarah ke tempat-tempat siarah. Sepertinya doa tidak didengarkan Tuhan. Kapan Tuhan mendengarkan? Kapan Tuhan mengabulkan doa? Apalagi saudara-saudara, kita hidup dalam dunia yang serba instan. Ketika kita dihadapkan pada dunia yang serba cepat, yang serba instan, dan menawarkan aneka macam kepastian yang sungguh menarik, doa bisa terasa menjadi tindakan yang sia-sia tanpa kepastian, tanpa kejelasan. Dalam situasi ini, godaannya seringkali adalah pemikiran daripada berdoa terus-menerus tanpa kepastian, tanpa pasti kapan dikabulkan. Lebih baik berpaling kepada yang pasti-pasti saja. Maka satu-satunya alasan untuk tetap bertekun di dalam doa saudara-saudara adalah iman. Itulah yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus melalui perikop Injil hari ini, melalui perumpamaan yang ditampilkan kepada kita tentang seorang janda yang datang untuk meminta supaya dibela perkaranya kepada hakim yang tidak takut akan Tuhan. Dia datang tanpa henti-henti, tanpa menyerah, sampai si hakim yang lalim itu, hakim yang tidak takut akan Tuhan itu, menolong dia. Saudara-saudara, doa bukan sekedar membuka mulut dan mengucapkan kata-kata.
Doa sejatinya itu adalah sebuah tindakan iman. Tadi saya katakan satu-satunya alasan untuk tetap bertekun di dalam doa adalah iman. Maka doa yang terus-menerus adalah sebuah tindakan iman. Kitab Kebijaksanaan dalam bacaan pertama menampilkan sebuah pernyataan iman akan Allah yang penuh kuasa dan mampu melakukan hal-hal ajaib, hal-hal besar dalam diri umatnya dengan caranya yang dahsyat, dengan caranya yang seringkali tidak terduga. Kepercayaan akan Allah yang Maha Kuasa itu mesti melandasi setiap doa. Saya katakan tadi, doa adalah tindakan iman. Satu-satunya alasan untuk tetap berdoa adalah iman. Kepercayaan ini yang mencakup kepercayaan akan Allah yang Maha Kuasa, yang mesti melandasi setiap doa. Kepercayaan ini juga mencakup percaya akan kerja-kerja Allah dan membiarkan Allah bekerja dengan caranya sendiri. Kita melakukan bagian kita berdoa, biarkan Allah dalam segala kerelaan, kebebasan kehendaknya bekerja dengan caranya, tidak mesti dengan cara kita. Mengapa tidak dengan cara kita? Sebab doa itu, saudara-saudara, bukan transaksi. Saya lakukan ini supaya Allah lakukan itu. Tapi doa adalah soal relasi. Ketika doa terlantun, ketika doa dinaikkan kepada Tuhan, di situ iman dinyatakan. Memberi kesempatan kepada Allah untuk bekerja dengan caranya, itulah semangat doa sejati, saudara-saudara. Pertanyaannya bukan lagi seberapa cepat doa saya dikabulkan, melainkan seberapa dekat diri saya dengan Tuhan melalui doa yang saya lantunkan. Sekali lagi, bukan seberapa cepat Allah mengabulkan doa saya, tapi seberapa dekat relasi saya dengan Tuhan ketika doa saya naikkan ke hadapan Tuhan. Saudari-saudara, Tuhan Yesus meminta kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tanpa henti, atau seringkali dikatakan berkanjang dalam doa. Doa yang tekun meluluhkan hati Tuhan. Tuhan mengabulkan doa-doa pada saatnya, pada waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Kerap kali terjadi bahwa kalau doa kita tidak atau belum dikabulkan, kita menjadi kehilangan kesabaran. Iman kita kemudian mulai mengendur. Bahkan secara ekstrim kita cenderung memilih untuk meninggalkan doa. Pertanyaannya kembali ke tadi. Bukan soal seberapa cepat Tuhan mengabulkan, tapi seberapa dekat saya dengan Allah ketika doa saya lantunkan. Kalau kita tidak secepatnya menata mentalitas doa kita yang seperti itu tadi, yang ingin cepat-cepat dan cenderung ingin seakan-akan dalam tanda kutip mendikte Tuhan, harus memberi seperti yang saya minta. Mari kita, saudari-saudara, mengambil sikap si janda tadi yang selalu menggedor hati si hakim agar memihaknya. Niscaya hidup iman kita juga menjadi lebih bertumbuh. Hidup iman kita akan berkembang. Dan tentu buah-buah iman adalah bahwa kita menikmati sukacita apapun jawaban Tuhan atas
doa-doa kita. Jadi jangan jemuh-jemuh berdoa. Sebab doa yang tidak jemu-jemu adalah sebuah tindakan iman. Ketika doa menjadi sebuah tindakan iman, kemudian menjadi subur yang bertumbuh itu adalah relasi dengan Tuhan menjadi semakin dekat. Bukan seberapa cepat Tuhan mengabulkan doa kita. Terus semangat berdoa, tetap percaya Tuhan adalah Dia yang penuh kasih, tapi juga sangat bijaksana di dalam menyelenggarakan hidup kita. Tugas kita berdoa, biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan Yesus memberkati, Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa, sumber segala kebaikan, kami bersyukur karena melalui Yesus Putra-Mu Engkau meneguhkan kami untuk tidak jemuh-jemuh berdoa. Kuatkanlah iman kami yang seringkali mudah putus asa, gampang menyerah dan menuntut yang serba instan ketika kami berdoa. Dan ampuni kami kalau kami sering mendikte Engkau sendiri, supaya apa yang kami minta harus itu yang Engkau kabulkan. Bangkitkanlah dalam diri kami kesadaran bahwa makin kami tekun berdoa, makin dekat kami denganmu. Makin tekun kami berdoa, makin kami mempercayakan seluruh hidup kami hanya ke dalam kehendak-Mu. Pandanglah dengan penuh kasih semua orang yang tidak jemu-jemu berdoa. Mereka yang terus-menerus mengetuk hati-Mu. Kami percaya Engkau akan memberkati dengan cara-Mu yang bijaksana. Ingatlah juga akan hamba-Mu Maria yang hari ini merayakan salah satu niat baiknya untuk bergabung dalam sebuah tarekat, untuk mengabdi Engkau. Semoga oleh karena berkat, dorongan, dan kekuatan Roh Kudus-Mu, saudari ini boleh dengan teguh, penuh iman, dan semangat mengabdikan dirinya demi kemuliaan nama-Mu dan demi keselamatan sesama manusia. Saukalah Tuhan yang penuh kasih, yang menyelenggarakan hidup kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.